bunyi dapat merambat melalui media padat, cair, dan gas. Misalnya meja padat, air, cair, dan udara gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, ruang tanpa udara. Kira-kira bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan. Silakan duduk. Terima kasih kepada kibarnya semuanya. Benar sekali yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi bahwa bunyi dapat merambat, bunyi dapat merambat pada padat, cair, udara, dan juga gas. Gas tadi contohnya di udara seperti ibu ngomong kalian dengar. Kalau cair, kalau misalnya pernah nggak kalian sebenarnya kita harus melakukan eksperimen ya anak-anak. Ada gelas terus diisi dengan air, kalian pukul gelasnya bunyinya kan, ada bunyi kan? Kalau misalnya airnya sedikit dengan airnya banyak, tentu bunyinya berbeda. Coba nih, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kalian pernah masukkan mulut kalian ke dalam centong air? Enggak, ke dalam gelas. Kayu pernah kan? Terus kalian habiskan udaranya, terus kalian ngomong. Ada suara nggak kira-kira? Coba kayak gini. Tidak. Nggak ada suaranya kan? Itu karena apa? Karena tidak ada udara hampa, maka tidak bisa hampa. Selanjutnya, iya, kalau tenggelam itu sama dengan tidak ada zat yang bisa memancarkan dan menggetarkan suara. Selanjutnya bunyi dapat dipanggilkan. Siapa mau baca? Siapa mau baca? Bu. Oke, Novita. Boleh, Nak, silakan. Bunyi dapat dipantulkan. Tahukah kamu kalau suara bisa dipantulkan? Ketika suara mengenai benda keras seperti batu, tembok, atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet, atau kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak mendengar gema di dalam rumah ya? Oke, sudah? Sudah? Oke, sekarang kita lihat bahwa suara atau bunyi dapat dipantulkan. Coba sekarang kupingnya ditempelkan ke meja. Tempelin semuanya ke meja. Oke, sudah. Sekarang pukul mejanya. Pelan-pelan. Pukul mejanya. Kalian dengar suara kan? Dengar. Suaranya lebih besar atau lebih kecil dari yang biasanya? Itu berarti bunyi dapat dipantulkan. Lalu kenapa kalau di rumah beda dengan bunyi di saat gema ataupun gaung? Karena di rumah banyak benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Contohnya kain. Coba kalian tutup kain kalian di luar kalian. Bunyi. Lalu kalian beda kan? Itu karena kain dapat menyerap bunyi. Beda sayang. Nah, Sama. oke. Selanjutnya. Selanjutnya, Berarti beda orang yang pakai. bunyi merambat ke segala arah. Siapa yang mau baca? Naila, Bu. Oke, silakan. Eh, Ya. Dulu ya, Bu. Iya. Bunyi merambat ke segala arah. Kenapa ya? Saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bersekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bersekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang dapat merambat ke segala arah. Iya, benar. Bunyi dapat merambat ke segala arah. Namun, bunyi yang dihasilkan oleh benda tersebut dapat berbeda-beda. Contohnya, jika ibu mengetuk ini, mungkin dari sini terdengar jelas. Namun di ini mungkin terdengar sedikit kurang jelas. Itu memang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat ke segala arah, namun efeknya akan berbeda. Sekarang ibu mau bagi kalian jadi beberapa kelompok. Kalian mau jadi berapa kelompok? Satu kelompok. Ya dibagi dong. Berarti kita bagi jadi 4 kelompok aja ya. Dihitung dari Umi. 1, 2, 3, 4.
Siapa yang mau baca? Ada. Tidak ada yang mau baca. Oke, kita dipersilakan. Yang pertama, baca dan analisis kasus dengan seksama. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, gunakan sumber belajar yang relevan seperti buku, internet, dan lain-lain. Dan yang keempat, tuliskan jawaban pada tempat yang tersedia. Baik, terima kasih Nana kita. Sama-sama, Ibu. Oke, di situ ada kasus mengenai Andi duduk di belakang kelas dan tidak mendengar suara gurunya dengan jelas saat pembelajaran berlangsung. Tuliskan 3 faktor yang mungkin menyebabkan Andi tidak mendengar guru dengan jelas dan pilih satu alasan yang paling tepat. Kalian boleh menggunakan internet untuk mencari atau menemukan sumber-sumber yang relevan dan terkait dengan tugas yang diberikan. Oke? Ada yang ingin tanyakan terkait tugasnya? Pertanyaannya cuma satu, Andi berarti terima kasih. Masalah. Boleh, silakan dijabarkan ya anak-anak. Masih yang malah apa? Ada yang ditanyakan Neng? Jadi salah satu udah ini salah satunya. Suara teman lebih berisik. Kan terus kan 3 faktor yang Suara lebih Sudah? Bisa mendengarkannya? Nah, sesuai, ingat ya jawabannya diperhatikan sesuai dengan sifat-sifat bunyi tadi, oke? Sesuai dengan pelajaran yang kita lakukan. Nih, contoh bunyi memantulkan tadi, kuping kalian ditaruh di mana ya? Selain itu, misalnya kalian Mengapa bunyi tidak bisa berangkat di ruang apa? sumur,
disebabkan karena sifat-sifat dari bunyi tadi. Kayak gitu ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Itu dapat menjadi suatu pandangan yang berbeda ya. Tidak bisa disalahkan. Oke. Karena pandangan itu luas betul. Masya Allah. Oke, selanjutnya sisa kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu kelompok siapa? Oke, silakan boleh dibacakan. Nomor berapa Ibu? Bebas, kalian mau nyoba yang mana? Mau komentar yang mana? Coba. Udah betul semua sih ibu. Semua sih Ibu. Sudah ya? Coba ibu mau tahu jawaban nomor 2. Mengapa bunyi tidak bisa menambah di ruang hampa kalau tidak ada udara Ibu? Benar, oke. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita koreksi lagi. Yang pertama tentang analisis kasus. Mengapa 3 faktor yang menyebabkan Andi tidak mendengar guru dengan jelas? Tadi sudah dijelaskan karena Andi jauh dari guru, karena suara terserap oleh benda-benda di sekitarnya, karena teman libur di kelas itu benar semuanya. Atau mungkin kuping Andi bermasalah juga bisa jadi penyebabnya. Itu merupakan pandangan yang berbeda. Selanjutnya, jelaskan dari mana bunyi berasal. Siapa yang bisa jawab? Dari Getaran. Oke. Dari benda yang bergetar dari zat-zat seperti detak. Dari gelombang bunyi. Terus yang kedua, mengapa bunyi tidak bisa merambah di ruang hampa? Karena tidak ada zat yang bisa menjadi penghalang. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media. Media apa saja? Media padat, cair, gas. Lagi, tuliskan contoh benda yang dapat memantulkan bunyi dan benda yang dapat menyerap bunyi. Benda yang dapat memantulkan bunyi itu benda apa? Kalau menyerap bunyi itu seperti kain, apa lagi ada yang tahu? Busa, sofa, karpet, ya benar semuanya. Terus yang kelima, apa yang terjadi pada bunyi ketika melewati permukaan yang lembut seperti karpet? Ayo apa? Bunyi terserap. Benar, bunyi terserap sehingga Suaranya jadi kecil. iya benar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, oke anak-anak, sekarang kita akan melakukan kuis. Tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya bawa handphone. Bawa handphone. Oke, coba sekarang ibu mau kalian Oke, apa? Oke anak-anak, ini udah ada kuis. Nanti siapa yang bisa jawab maju ke depan ya. Oke, siap semuanya? Oke, kita mulai di soal pertama. Kalau misalnya belum ya nak? Kalau soalnya benar, jawabannya benar. Belum ya, belum. Kalau jawabannya benar dan 3 orang pertama dapat hadiah ya. Silakan dimulai. Siapa yang mau? 1, turun dulu semuanya, turun. Oke, 1, 2, 3. Navita, silakan. Yang salah kelompoknya di band ya. Oke. Boleh maju, Pak, boleh maju. Ditekan nanti seperti ini. Oke, silakan Ida. Nanti jawabannya ditekan. Tekan aja. Oke, ini A, Ida. Oh, salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh iya. Selanjutnya yang kedua siapa mau? Oke, kepada Keisha silakan. Oke, silakan. Coba ya. Iya, oh iya makan. Umi, siapa yang mau? Oke, Umi. Gak apa-apa lah. Bu, sabar ya, Nak. Oke, 3 orang yang benar pertama dapat hadiah ya.
berdoa dulu untuk menutup pembelajaran. Nah, Kaisha, silakan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya untuk hari ini. Bu pamit dulu. Selamat Ibu. Dadah.